Halo semuanya, jadi pada video pembelajaran kali ini materi yang kita bahas adalah tentang sel. Oke, sel itu kayak miniatur hidup. Definisi dari sel itu sendiri itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Untuk sekarang kita ulik sejarah tentang sel dulu ya. Oke, yang pertama itu orang yang berperan dalam penemuan sel. Salah satunya adalah Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia nih yang menemukan mikroskop, alat yang dikhususkan mengamati benda kecil seperti sel. Oke, selain dari Anthony van Leeuwenhoek, selanjutnya ada Robert Hooke. Nah, dia yang menemukan sel pertama kali. Dia mengamati sayatan gabus, terus menemukan ruangan-ruangan kecil dan kosong yang akhirnya dinamakan dengan sel. Ya, karena terlihat seperti penjara, ya, ruangan-ruangan yang kosong. Oke, ada tokoh lainnya, itu Robert Brown. Nah, dia menemukan inti sel saat mengamati sayatan tanaman anggrek di bawah mikroskop. Gitu. Oke, selain dari Robert Brown, ada tokoh-tokoh lainnya yaitu Matthias J. Schaeden dan juga Theodor Schwann. Maka mereka itu yang menyatakan bahwa sel itu merupakan unit dasar kehidupan. Tuh, jadi kehidupan itu didasarkan oleh sel itu sebagai sumbernya. Selanjutnya ada lagi selain dari mereka yaitu Johannes Purkinje. Dia menemukan protoplasma, yaitu sebuah cairan kental yang mengisi bagian di dalam sel. Itu merupakan cairan yang penting yang ada di dalam sel. Nah, oke. Berdasarkan hal tersebut, jadi sekarang kan kita ketahui bahwa sel itu seperti ruangan-ruangan kecil yang memiliki inti sel dan juga terdapat cairan yang ada di dalamnya. Yaitu berdasarkan pernyataan dan juga penemuan dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas. Gitu. Oke, masih ada tokoh lainnya. Selanjutnya ada Rudolf Virchow. Nah, dia yang menemukan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, dia menciptakan teori yang dikenal dengan nama omnicellular e cellula. Nah, ini merupakan teori yang sangat terkenal yang dimiliki oleh Rudolf Virchow. Ini banyak soal yang muncul teori dari Rudolf Virchow. Oke. Penemuan-penemuan selanjutnya itu banyak memberikan gambaran jelas tentang sel. Ya, walaupun nggak semuanya nih diketahui apa fungsi sel itu, apa organel-organelnya, itu masih banyak yang harus diulik. Nah, contohnya yang kita ketahui bahwa nukleus itu atau inti sel itu mengandung materi genetik atau kita kenal dengan nama DNA. Inilah hal yang diketahui bahwa nukleus itu berperan sebagai koordinator sel. Nah, itu tepat seperti yang dikemukakan oleh Robert Brown. Dia juga menemukan inti sel. Nah, gambaran sel yang telah kita bahas itu sel memiliki inti sel dan juga protoplasma. Nah, tapi bukan hanya itu tuh yang membentuk sel. Jadi kita anggap sel itu seperti mobil yang memiliki onderdil. Sel juga memiliki kompartemen-kompartemen yang esensial. Tapi tidak semua sel memiliki kompartemen-kompartemen yang kita anggap esensial seperti inti sel, karena tidak semua sel itu memiliki inti sel atau nukleus. Nah, berdasarkan hal tersebut, sel itu dibagi menjadi dua kategori besar. Itu ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Nah, prokariot itu berasal dari kata pro dan juga karion, yang artinya pro adalah sebelum, karion adalah inti. Sedangkan pada eukariot memiliki arti sebenarnya.
Nah, pada umumnya bisa kita point out bahwa sel eukariot itu lebih kompleks dan lebih lengkap dari sel prokariotik. Nah, kira-kira nih, apa yang menyebabkan bahwa sel eukariotik lebih kompleks dan lebih lengkap dari sel prokariotik? Kira-kira apa? Untuk secara jelasnya, nanti kita bahas saja di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini saya ulangi saja pertanyaannya, bahwasanya kira-kira apa yang menyebabkan bahwa sel eukariotik lebih kompleks dan lebih lengkap dari sel prokariotik? Oke, untuk video kali ini pembahasannya saya cukupkan saja ya, karena terlalu panjang juga kurang baik. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih.